Halo guys, kali ini kami akan melanjutkan episode kedua yang ceritanya tak kalah menarik dari episode sebelumnya. Kali ini akan menceritakan serangan dari berbagai jenis monster di dalam gedung yang mengharuskan mereka tetap bertahan hidup. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk kita gaskan ke filmnya. Film dibuka dengan Hyun Soo yang sedang berada di kamar dengan bekas luka di lengannya yang tampaknya mengisyaratkan tindakannya yang suka melukai diri sendiri. Dia terus saja bermain game dan mengabaikan keberadaan ibunya sedari tadi di balik pintu. Ibunya mengajaknya untuk pergi berjalan-jalan bersama keluarga. Keluarganya pun pergi tanpa kehadirannya. Ayahnya terus saja mengomel. Perilaku Hyun Soo jelas memecah belah keluarga. Namun saat mereka berdebat dalam mobil, ayahnya mengeluarkan banyak darah dari hidung, lalu pingsan, menyebabkan hilangnya kendali kemudian menabrakkan mobil dengan menewaskan mereka. Saat upacara penghormatan terakhir kepergian keluarganya, sebagai satu-satunya keluarga yang masih bertahan hidup, Hyun Soo diberi cek berisi 30 juta won. Namun dengan sikap semprulnya, dia malah mencaci, membuang, dan meninggalkannya. Sementara di tempat lain, Sang-wook diserang oleh gadis maniak dari sebelumnya. Usai menggigit bagian punggungnya secara brutal, Sang-wook langsung melempar serta memukuli gadis tersebut sebelum meninggalkannya dalam keadaan kekacauan berdarah. Dan di sisi lain, Suung membantu Yi-young memindahkan mayat dari lorong dan pada akhirnya memfoto mayat itu untuk dikirimkan pada keluarganya. Namun di ruang bawah tanah, Jisoo yang sedang berjalan mendapati penjaga keamanan itu sedang tertawa riang sendiri sambil menyebut nama manajer Han dengan keadaan darah menyembur di wajahnya. Hal itu membuat Jisoo ketakutan, kemudian memukul pria itu secara naluriah. Di tengah semua pembantaian dan kekacauan yang terjadi, semua penduduk menerima pesan darurat mengonfirmasi apa yang terjadi di luar. Ketika mereka memeriksa berita, mereka menyadari penyakit ini tersebar di seluruh negeri dan kini mereka dalam mode pengendalian kerusakan. Dan tiba-tiba, makhluk di tangga berdiri kembali dengan wujud yang sangat mengerikan. Ia tampak berputar-putar ketika mulai menaiki tangga menuju penghuni yang lain. Di atrium utama, sekelompok orang berkumpul mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan dan juga merenungkan apakah mereka semua harus berkumpul kembali di lantai 7 atau tidak. Perkelahian pecah saat semua orang mulai tidak setuju mengenai opsi terbaik ke depan. Namun, kedatangan Sang-wook mengubah dinamika ruangan. Mengingat dia telah digigit, penghuni yang lain meringkuknya dan menyetrumnya hingga pingsan. Aduh karunya. 8 jam berikutnya, terlihat Hyun Soo yang juga mengeluarkan darah dari hidungnya. Hyun Soo membuka internet dan juga melihat banyak orang membicarakan penyakit ini. Dan entah bagaimana mereka menyebutnya sebagai kutukan. Namun tiba-tiba koneksi internet terputus sebelum dia mendapati kesempatan melakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian Hyun Soo tidak sengaja membuka pintu kamarnya yang pada akhirnya membuka makhluk aneh seperti gremlin itu masuk. Tampaknya makhluk aneh itu memiliki pendengaran tinggi namun kehilangan separuh kepalanya. Hyun Soo terus berusaha berdiam diri agar tidak menimbulkan bunyi. Sementara Sang-wook diikat dan ditahan. Sang-wan meminta jawaban Soo-hyun sebab dia pemimpin sementara untuk mereka. Berbekal pisau dan masker gas, dia pun pergi bermaksud menusuk Sang-wook, namun ia ragu-ragu. Sang-wook menanduk wajah Soo-hyun hingga ia terjatuh, sementara Jae-hoon dan Jisoo mendapati pria yang dipukuli tersebut di lift. Jae-hoon jelas tahu bahwa dia merupakan tawanan Sang-wook, namun saat ini ia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Berbekal palu, dia bergabung dengan mereka dalam perburuan. Di tempat lain, anggota kelompok yang lain merenungkan apakah akan pergi dan juga pindah menuju pusat penitipan anak atau tinggal saja untuk sementara waktu.
Walaupun Direktur Jin Ok menentang ide ini, Enyuk menutup argumennya dan pada akhirnya pergi. Di salah satu ruangan, seorang penghuni gantung diri membawa kembali kenangan buruk untuk Jisoo yang melihat ini seperti wajah dari masa lalunya melakukan hal serupa. Siapapun itu, mereka meninggalkan catatan memberitahukan bahwa gitar tersebut miliknya sekarang. Di sisi lain, Yunsu membuka keputusan berani, yaitu untuk membantu penghuni di blok apartemen bawah. Scene memperlihatkan sebuah bola mata raksasa menempel pada tentakel mengarah pada kamar Yunsu, kemudian membungkus dan meremasnya hingga ia tak berdaya. Hal ini kebetulan memberi cukup waktu terhadap tetangganya yaitu Pak Dusin dengan gesitnya memutuskan si bola mata dan menyelamatkan Yunsu sebelum terlambat. Bersama-sama mereka memutuskan bekerja sama untuk menyelamatkan anak-anak. Menyadari HP-nya bisa menarik perhatian monster, dia pun mematikannya, kemudian keluar untuk bertemu Dusik di apartemennya. Sesampainya di sana, ternyata Dusik menggunakan kursi roda dan mempunyai seperangkat alat-alat yang cukup bagus untuk digunakan. Dia memperingatkan Yunsu mengenai menghadapi monster secara langsung dengan cara mendorongnya untuk bermain lebih taktis. Sesaat setelah itu, Yunsu pun berjalan dan tak lama ia bersembunyi untuk menghindari monster. Dengan mengumpulkan keberaniannya, pelan-pelan ia jalan menyelinap di belakang makhluk itu, lalu menyetrumnya dengan tembok. Mampus. Sementara di sisi lain, Yusun masuk ke toko serba ada yang kebetulan di sana juga ada Yiyung. Makanan dalam toko itu benar-benar menipis. Baik Yiyung dan Enyung menyadari itu. Faktanya, keduanya mencari cara menjatah makanan secara merata agar mereka bisa tetap bertahan jika suatu saat keadaan menjebak mereka ke situasi yang lebih sulit. Walaupun di sisi lain, Yusun tidak mau berbagi apapun. Sementara di sisi lain, Yunsu berhasil mendatangi kedua bocil itu dan kemudian pergi membawa mereka. Namun untuk yang kedua kalinya, hidungnya mengeluarkan darah lagi dan sedikit terjadi adegan kilas balik tentang peristiwa yang pernah menimpanya. Selang beberapa saat, kedua bola matanya pun menghitam, membuat wajahnya jadi sangat menakutkan.